Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, walaupun pandemi, Ibu berharap Ibu bisa menjumpai kalian dalam pertemuan kita hari ini dalam keadaan sehat ya anak-anak. Ya, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu, dan doa ini Ibu percayakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa buka pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Ya, doa selesai ya anak-anak. Terima kasih kepada ketua kelas. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan mengisi presensi kehadiran yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp ya. Kemudian kirimkan kembali kepada Ibu untuk Ibu mengecek kehadiran kalian. Baik anak-anakku sekalian, kompetensi dasar kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca atau didengar. Ya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada dua, yaitu yang pertama, merinci struktur teks narasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik kebahasaan dan bagian-bagian struktur teks yang dibaca atau didengar. Ya, baik anak-anak. Dan dari pembelajaran ini, setelah kita belajar, tentunya ada tujuan yang ingin kita capai bersama, yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini peserta didik mampu menentukan struktur teks narasi, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik dan bagian-bagian struktur teks narasi. Ya anak-anak, kalian juga bisa menjadi motivasi dan sumber belajar bagi teman-teman kalian yang belum paham tentang menelaah struktur teks narasi. Jadi Ibu berharap dari kalian semua saat ini yang mengikuti pembelajaran, kalian bisa menjadi peserta didik yang hebat dalam menelaah struktur teks narasi. Baik anak-anak, Ibu sudah mengirimkan modul semalam ya. Apakah kalian sudah membaca modul yang Ibu kirimkan lewat WhatsApp? Ya, Ibu berharap supaya kalian bisa membaca materinya sehingga hari ini terjadi interaksi yang baik antara Ibu dan kalian ya. Kemudian jikalau ada kendala, kita bisa selesaikan bersama pada pertemuan ini. Ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu anak-anak? Ya, masih ingat ya. Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang pengertian dan unsur-unsur ya. Jadi hari ini masih ada kaitannya dengan teks narasi, karena di mana hari ini kita menelaah strukturnya ya. Ya, baik anak-anak, jika kalian sudah membaca modul dan juga LKS yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, coba dari kalian salah satu menyebutkan bagian-bagian struktur teks. Ada berapa struktur teks? Iya, ada 3 ya. Ya, jadi yang pertama apa itu? Iya, orientasi ya. Sebutkan saja dulu ya anak-anak. Ya, yang pertama orientasi. Yang kedua apa lagi? Ya, komplikasi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Ya, jawaban kalian benar ya. Ya, baik anak-anak. Ibu akan menampilkan materi tentang teks narasi, tentang struktur. Silakan kalian cermati baik-baik PPT yang Ibu tampilkan ini ya. Ya, jadi seperti yang tadi kalian sampaikan bahwa struktur teks itu ada 3. Benar sekali. Iya, itu
Sudah ya? Sudah lihat ya? Sudah bisa dilihat anak-anak? Ya. Itu yang pertama orientasi. Silakan ya simak PPT yang Ibu tayangkan. Orientasi. Nah, pada orientasi ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Ya, silakan kalian cermati, kalian amati tayangan PowerPoint yang Ibu berikan. Ya, ini orientasi dengan pembahasannya. Yang kedua, contoh orientasi pada cerita teks belajar dengan Gajah Mada. Ini contohnya anak-anak. Ya, sudah bisa dilihat. Ya, kemudian yang kedua adalah komplikasi. Ya, di komplikasi ini konflik yang mulai memuncak ya. Ini masalahnya mulai terjadi di sini, di komplikasi. Iya, ini contoh komplikasinya pada teks yang sama ya, belajar dengan Gajah Mada. Iya, ini mulai muncul masalah ya anak-anak. Kemudian masalahnya juga memuncak di sini ya. Yang berikut, yang terakhir adalah resolusi ya. Kalian lihat di sini, kalau resolusi ini sudah sampai pada tahap penyelesaian masalah ya anak-anak. Jadi kalau penyelesaian masalah berarti pasti ada dua unsur di situ. Ada yang namanya happy ending, ada juga yang namanya sad ending. Jadi tinggal kalian lihat dalam teks itu mana yang muncul, sad ending atau happy ending ya. Ya. Ini contohnya ya. Contoh dari resolusi. Ya anak-anak. Sudah bisa dilihat? Iya. Yang berikut, kita masuk pada ciri atau karakteristik isi struktur teks narasi ya. Jadi kalau orientasi berarti dia berisi pengenalan tokoh, latar, watak, kemudian konflik ya. Ya, kalau komplikasi dia berisi tentang hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat munculnya sebuah masalah atau konflik ya. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalah ya anak-anak. Ya. Ibu kira cukup sekian dulu pembahasan materi yang Ibu sampaikan. Anak-anakku sekalian, Ibu menjelaskan materinya secara garis besar. Ya, materi selengkapnya silakan kalian baca, kalian lihat pada LKS dan modul ya. Kemudian LKPD yang Ibu kirimkan di situ ada tugasnya juga ya. Ya, seperti tugas yang ada pada tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan ini juga ada kuis. Nah, kuis itu untuk kalian kerjakan secara individu ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya di situ ada teks ya. Teksnya di situ judulnya Lemari Ajaib ya, karya Yasinta Arta Prasanti ya. Itu cerpen anak atau cerpen fantasi ya. Di situ Ibu sudah lampirkan juga ceritanya. Jadi tugas kalian dalam kelompok adalah kalian menelaah, kalian menentukan struktur teks narasi ya. Jadi ada 3 bagian itu kalian tuliskan, kalian tentukan, kemudian kalian menyimpulkan ya. Nanti jawaban kalian dokumentasikan, kemudian kalian kirimkan kembali kepada Ibu lewat WhatsApp ya anak-anak. Ya, baik. Ibu kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak. Sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya.